Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tulab? Bagaimana kabar kalian? Umi harap kalian baik-baik saja ya. Toib, qabla nabda darsana hadzal yaum, naftah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Toib, pada penjelasan kali ini di bagian at-tarkib terdapat isim domir munfasil. Nah, tapi Umi akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang isim domir. Kalian sudah pada tahu kan apa itu isim domir? Nah, Umi akan menjelaskan apa itu isim domir. Isim domir itu yaitu kata ganti orang atau kepemilikan. Nah, domir ini terbagi dua, domir munfasil dan domir muttasil. Domir munfasil yaitu kata ganti orang yang tidak bersambung. Sedangkan domir muttasil kata ganti orang atau kepemilikan yang bersambung. Toib, di dalam domir munfasil ini ada tasrif atau kata ganti orang yang berjumlah 14 yang sudah kita pelajarin kemarin. Kata ganti orang yang berjumlah 14 ini yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Toib, huwa, huma, humum itu termasuk ghaib atau kata ganti orang ketiga laki-laki yang sedang dibicarakan. Hiya, huma, hunna itu termasuk ghaibah atau kata ganti orang ketiga perempuan yang sedang dibicarakan. Anta, antuma, antum termasuk mukhotob, yaitu kata ganti orang kedua laki-laki yang sedang diajak bicara. Sedangkan anti, antuma, antuna termasuk mukhotobah, yaitu kata ganti orang kedua perempuan yang sedang diajak bicara. Sedangkan anah, nahnu yaitu mutakallim. Apa itu mutakallim? Kata ganti orang pertama atau pembicara. Nah, apabila kalian ingin membuat suatu contoh dari kata huwa dalam bentuk mufrad atau tunggal, bisa ditandai dengan kata a di akhir kata huwa dan un di akhir kata isim yang berbentuk tunggal. Misalnya, kalian ingin membuat contoh bahasa Indonesianya, dia seorang pedagang laki-laki. Apa bahasa Arab dia seorang pedagang laki-laki? Nah, bahasa Arabnya dia menunjukkan seorang laki-laki, huwa, akhir harakat dari kata huwa yaitu a, pedagang laki-laki, tajirun. Harakat akhir dari kata tajirun yaitu un. Jadi bahasa Arabnya dia seorang pedagang laki-laki, huwa tajirun. Nah, karena huwa itu termasuk dalam bentuk mufrad atau tunggal, jadi isimnya juga harus disesuaikan juga. Harus mufrad juga, yaitu ditandai dengan huruf un di akhir kata tajirun. Nah, contoh yang kedua yaitu huma. Huma, kamu berdua laki-laki. Nah, bahasa Arabnya kamu berdua pedagang laki-laki. Ditandai dengan huruf mah dan ani. Jadi, kalau satu pedagang laki-laki tajirun, kalau dua orang pedagang laki-laki ditambahi huruf ani, jadi itu unnya dihilangkan menjadi tajironi. Bahasa Arab dia berdua pedagang laki-laki, huma tajironi. Nah, contoh yang ketiga dari kata hum, tahu
bentuknya jamak atau banyak, yaitu ditandai dengan huruf hum dan ditambahkan dengan una di akhir kata isimnya. Bahasa Arabnya mereka pedagang laki-laki. Berarti bahasa Arabnya mereka hum banyak pedagang laki-laki ditandai dengan huruf ditambahin huruf una jadi menjadi tajiruna. Sama halnya juga dengan kata mukminun ditambahi dengan huruf una menjadi hum mukminuna. Nah, itulah contoh dari kata huwa, huma, hum. Jadi, untuk contoh seterusnya harus disesuaikan juga dalam bentuknya. Kalau dia bentuknya laki-laki, berarti isim yang digunakan juga dalam bentuk laki-laki. Kecuali ana dan nahnu bisa laki-laki dan bisa perempuan. Misalnya, ana tolibun, saya siswa laki-laki. Bisa juga dengan ana tolibatun, saya siswa perempuan. Nahnu mudarrisun, kami guru laki-laki. Nahnu mudarrisatun, kami guru perempuan. Nah, jadi khusus untuk ana dan nahnu atau mutakallim pembicara bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, kecuali yang sudah Umi jelaskan tadi, huwa huma hum goib, dia menunjukkan laki-laki. Hiya huma hunna goibah, dia menunjukkan perempuan. Anta antuma antum menunjukkan laki-laki, anti antuma antuna menunjukkan perempuan. Jadi harus disesuaikan juga dengan isim yang digunakan, harus sesuai dengan domir yang digunakan juga atau kata ganti yang digunakan. Itulah contoh dari domir munfasil. Thayyib, yang kedua yaitu domir muttasil atau kata ganti orang yang bersambung. Nah, jumlah kata gantinya sama ya dengan domir munfasil, sama-sama ada 14. Apa sajakah kata ganti domir muttasil itu? Yaitu hu, huma, hum, hi, huma, hunna, kah, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, na. Nah, kedudukannya tetap sama ya dengan domir munfasil, hanya saja bunyinya berbeda, dan domir muttasil ini bisa disambungkan dengan isim yang digunakan. Dan di dalam domir muttasil ini ada ciri-ciri untuk membuat sebuah contoh yang tidak boleh digunakan. Apa sajakah ciri-ciri itu? Yang pertama yaitu haramnya tanwin. Yang kedua haramnya alif lam. Jadi tanwin dan alif lam itu tidak boleh digunakan dalam domir muttasil. Oke, untuk membuat suatu contoh dari kata hu atau kepunyaannya dia laki-laki, bahasa Arabnya buku tulisnya dia laki-laki. Apa bahasa Arab buku tulis? Kitabun. Nah, sebelum ia berubah menjadi domir muttasil, kitabun ditambahkan dengan huwa di dalam domir munfasil atau yang bersambung, berubah menjadi kitabuhu. Jadi kitabun huruf tanwin itu harus dihilangkan menjadi kitabuh, dan kata huwa yang di dalam domir munfasil harus dirubah menjadi huruf hu di dalam domir muttasil. Jadi dia bersambung dengan isim yang digunakan menjadi kitabuhu. Artinya buku tulisnya dia laki-laki atau kepunyaan dia laki-laki dalam bentuk mufrad atau tunggal. Yang kedua,
kata huma di dalam dhamir mutasil sama dengan di dalam dhamir munfasil. Dia tidak berubah, hanya saja isimnya berubah. Misalnya, contoh dari bahasa Arabnya, pulpennya milik 2 orang laki-laki. Apa bahasa Arab pulpen? Kolamun. Milik 2 orang laki-laki, huma. Jadi menjadi kolamuhuma, bukan kolamunhuma, karena huruf un di dalam dhamir mutasil itu tidak boleh digunakan. Jadi harus dihilangkan dan berubah menjadi kolamuhuma, yang artinya pulpennya milik 2 orang laki-laki. Nah, contoh dari kata hum sama halnya dengan dhamir munfasil, ia tidak dirubah ataupun tidak diganti. Contoh dari hum misalnya mau menunjukkan nabi mereka. Nah, apa bahasa Arabnya nabi? Nabiyun. Mereka laki-laki, hum menjadi nabiyuhum, bukan nabiyunhum, karena tanwinnya dihilangkan dan berubah menjadi nabiyuhum. Oke, Umi harap kalian sudah paham ya dengan dhamir mutasil dan dhamir munfasil tersebut. Semoga dengan penjelasan Umi tentang dhamir munfasil dan dhamir mutasil, anak-anak Umi semua bisa membuat sebuah contoh dan bisa membedakan mana kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga dalam bahasa Arab.